Halo pengusaha bahan bangunan, pemilik toko bahan bangunan, distributor bahan bangunan, dimanapun Anda yang bergerak di bidang material ataupun bahan bangunan. Saya dengan Samuel Moses dari distributorbangunan.com. Kali ini, di video kali ini, kita akan membahas tentang sebentar ya, saya lupa. Menghitung keuntungan dalam bisnis, khususnya dalam bisnis toko bangunan ataupun Anda yang bergerak di bisnis bidang bahan bangunan. Ini dia. Bagaimana cara menghitung keuntungan ketika kita berbisnis bahan bangunan, baik kita distributor bahan bangunan ataupun toko bahan bangunan. Jadi gini, ada 6 tips yang mau saya bagikan di video kali ini. Ya, ada 6 tips. Ya, benar, ada 6 tips ya. Tips yang pertama adalah kita harus mengetahui pendapatan dan beban. Oke? Pendapatan itu penting banget dalam sebuah usaha bahan bangunan, ya. Entah kita ada konsumen yang beli ke toko, atau Anda bermain di bidang developer, atau Anda bermain di bidang kontraktor perumahan, ya. Atau Anda bermain di bidang investasi bahan bangunan gitu ya. Atau Anda membuat sebuah investasi rumah yang nanti mungkin dijual nanti 10 tahun lagi gitu biar harganya naik, ataupun tanah. Jadi dari apapun pendapatannya, Anda harus bisa mencatat, ya. Jangan hanya kita tahu, kita bisa mendapatkan, tapi kita nggak tahu atau kita lupa kita pernah dapat dari mana. Jadi pencatatan mengenai pendapatan itu sangat penting, khususnya untuk Anda yang bergerak di bidang toko bahan bangunan, ya. Kemudian kita juga harus mengetahui yang namanya beban. Beban ini ngomongin bayar gaji, misalnya ya, bayar pengeluaran, bayar listrik ya, terus bayar telepon, bayar internet. Kemudian ada juga ngomongin bayar mungkin bayar sewa bank, sewa tempat gitu ya kalau memang ada. Terus bayar kalau Anda pakai software gitu, Anda mungkin harus membayar biaya software. Terus Anda juga bisa membayar beban-beban lainnya yang saya nggak bisa sebutin di sini karena ngomongin beban itu banyak banget ya. So, teman-teman, pengusaha bahan bangunan, kita harus mengetahui sumber pendapatan kita, dicatat. Kemudian kita juga harus mengetahui namanya beban yang menyebabkan kita harus membayar, dan kita harus catat itu semua ya, pendapatan kurang beban. Oke? Terus yang kedua adalah identifikasi item biaya produksi. Ini adalah sebuah elemen dalam keuangan di mana item biaya produksi itu adalah perhitungan biaya tetap dan biaya variabel yang termasuk pada biaya produksi ini. Biaya tetap seperti biaya gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan penyusutan ya. Jadi biaya tetap itu seperti yang tadi saya bilang. Kemudian kalau biaya variabel itu misalnya tiba-tiba Anda harus mentraktir teman makan, mentraktir supplier makan, mentraktir customer makan. Itu adalah biaya variabel yang tentunya Anda harus mencatat. Jadi balik lagi, dicatat itu harus. Kalau nggak kita nggak pernah tahu, atau malah jangan-jangan kita terlalu berlebihan dalam mengeluarkan sebuah pendapatan. Padahal nggak perlu kita keluarin. Padahal itu adalah uang supplier yang harus kita bayar, kita keluarin. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nanti kalau nggak ada pencatatan, kita nggak terkontrol, nanti bisa-bisa kita jadi bangkrut dalam usaha bahan bangunan. Nah, yang ketiga adalah kita harus menyusun laporan laba rugi. Menyusun laporan laba rugi itu berarti laba bersih ya. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurangin beban usaha. Oke? Laba kotor itu misalnya Anda punya omsetnya 1 miliar. Anda punya omset dari toko bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan adalah 1 miliar. Nah, beban usahanya tadi saya sebutin, entah dia bebannya tetap ataupun variabel, totalnya adalah 800 juta misalnya gitu ya, maka Anda akan punya net profit sebesar 200 juta. Itulah yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan pribadi ataupun Anda cemplungin lagi untuk mengembangkan usaha bisnis bahan bangunan. Nah, oleh karena itu kita juga harus menetapkan berapa harga jual ke konsumen yang seharusnya ya.
kadang-kadang bermain di margin kecil itu nggak apa-apa sih untuk barang fast moving, untuk promosi, untuk marketing. Cuman Anda juga harus mempertimbangkan barang mana juga yang harus mempunyai margin yang cukup tinggi supaya Anda bisa menikmati profit. Jangan sampai Anda karena mengejar langganan, Anda lupa ini. Seringkali ini ya, karena mengejar langganan Anda sering kehilangan profit dan ujung-ujungnya malah jadi nombok. Apalagi Anda memberikan piutang kepada pelanggan kalau marginnya kecil banget, itu bisa rugi dalam usaha bisnis bahan bangunan ya. Sekarang yang ketiga, yang keempat. Menghitung semua biaya pembentuk harga pokok penjualan ya. Menghitung semua biaya, kelihatan? Pembentuk harga pokok penjualan. Saatnya menentukan harga jual yang layak dengan mengetahui terlebih dahulu harga pokok produksi. Biaya itu ditambah dengan biaya lainnya agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Adapun rumusnya untuk HPP, harga pokok penjualan. Ya. Jadi maksudnya apa sih ini? Ini maksudnya, ini bahasanya memang rada teknis ya. Jadi maksud dari biaya pembentuk harga pokok penjualan itu gini. Anda kalau misalnya punya harga barang ya, harga modal dari supplier misalnya harga 1.000 nih, itu tuh masih belum murni harga modalnya. Belum termasuk ongkos ekspedisi ya, datang ke sini misalnya 1 juta gitu ya. Terus ada juga Anda harus kan bayar biaya gaji karyawan ya, Anda harus bayar biaya pengeluaran. Nah, biaya itu dikalkulasikan, itu nanti harusnya dicemplungin ke harga modal barang tersebut. Jadi kalau misalnya harga modal adalah 1.000, kalau ditambah biaya-biaya A, B, C, D, F, G, maka Anda harus menambahkan harga modalnya tambahin sekitar 20%. Berarti harga modalnya 1.200, itu yang benar. Bukan murni 1.000, tapi 1.200. Dari situ baru kita hitung, kita mau ngambil profitnya berapa. Oke, itu yang dimaksud dengan menghitung semua biaya pembentuk harga pokok penjualan. Oke, semoga bisa dimengerti. Kalau nggak dimengerti nanti teman-teman boleh komen di kolom bawah. Saya akan bahas lebih detail dalam bentuk live streaming ya, dalam bentuk Excel supaya penjelasan lebih kebayang. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kelima yang disebut dengan kita mengidentifikasi saldo persediaan awal dengan saldo persediaan akhir. Mengidentifikasi saldo persediaan awal dengan saldo persediaan akhir. Apa sih ini? Ini adalah sebuah rumus di mana saldo ini merupakan awal persediaan bahan baku yang merupakan total nilai di persediaan bahan baku di awal periode dihitung, kemudian saldo awal dihitung dengan saldo akhir periode sebelumnya yang bisa dilihat dari neraca ya. Jadi kita harus tahu nih, maksudnya gini ya, ini bahasa teknis banget. Jadi gini, teman-teman pengusaha bahan bangunan, saya coba menjelaskan ya dari pengertian saya nih. Kita awal buka bisnis bahan bangunan itu pastinya kita punya modal awal dong ya. Kita punya modal awal, mungkin Anda akan invest di 1M ya untuk tempat, stok, dan kawan-kawan. Oke. Nah, itu Anda harus catat ya. Itu yang disebut dengan saldo persediaan awal. Seiring dengan bisnisnya bertumbuh, bisnisnya berkembang, Anda punya konsumen bahan bangunan dari berbagai macam orang, Anda punya langganan ya. Maka nanti Anda harus mencatat yang namanya penerimaan kas. Oke, nanti setiap akhir bulan pas tutup buku, Anda hitung nih, saldo awal SOM ini berkembang menjadi berapa ya setelah dipotong pengeluaran, dipotong biaya-biaya, dipotong beban, ditambahin sama pemasukan ya, pendapatan segala macam. Apakah dari 1M berkurang menjadi 500 juta berarti Anda rugi? Oke? Tapi kalau dari 1M berkembang menjadi 2M misalnya gitu ya, berarti itu Anda profit. Anda nggak akan pernah tahu bisnis Anda itu profit atau rugi kalau Anda nggak pernah mencatat di sebuah pencatatan atau buku jurnal. Oke? Jadi bisnis bahan bangunan, usaha bahan bangunan
baik toko bahan bangunan ataupun distributor bahan bangunan penting untuk mencatat. Nah, saya nggak bosan-bosan untuk ingetin mencatat, dan mencatat. Nah, yang keenam adalah kita harus menghitung penjualan bersih, ya. Menghitung penjualan bersih itu artinya gini, hasil penjualan bruto atau kotor setelah dikurangi dengan potongan dan pengurangan lainnya. Total pendapatan dan penjualan dikurangin faktor-faktor pengurang seperti retur, diskon, dan komisi. Ya, jadi gini, kalau misalnya Anda punya omset sebesar 100 juta dalam sebulan, nah itu sebenarnya bruto apa neto? Nah, itu masih bruto ya. Kalau Anda belum memotong misalnya biaya kirim ke konsumen ya, ada retur, ada diskon ya, jadi dan Anda harus bayar komisi sales misalnya gitu. Kalau Anda belum menghitung itu berarti itu masih bruto bentuknya, tapi kalau Anda sudah memotong semua hal-hal demikian, maka itu disebutnya penjualan bersih ya. Jadi misalnya dari 100 dipotong komisi, retur dan kawan-kawan hasilnya tinggal 80 juta, berarti omset Anda tuh yang murni itu 80 juta ya. Jadi rumusnya adalah dalam penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga dikurangin potongan penjualan. Nah, itu dia teman-teman 6 tips yang harus Anda perhatikan ketika Anda berbisnis usaha bahan bangunan, distributor bahan bangunan ataupun toko material bahan bangunan. Langsung closing ya? Oh iya. So, buat teman-teman yang bergerak di bidang bahan bangunan, saya senang sekali bisa sharing seperti ini tentang tips bisnis mengembangkan usaha di bidang bahan bangunan. Kalau teman-teman suka dan merasa tips ini bisa bermanfaat dan membantu perkembangan bisnis bahan bangunan teman-teman sedang tekuni, boleh subscribe channel ini, namanya Distributor Bangunan channelnya, dan boleh like videonya, boleh komen jika ada yang mau ditanyakan. Dan kita juga punya TikTok @distributorbangunan, namanya Distributor Bangunan juga ya, nanti teman-teman bisa searching. Di situ kita banyak informasi tentang produk-produk yang kita jual dan juga tentang trik-trik seperti ini tapi dalam versi singkatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk pengusaha bangunan Indonesia. Bye-bye.